Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Hobi Gadget. Jadi di video kali ini saya akan review PC ya. Lebih tepatnya ini sebenarnya kayak mini ya, cuman mini PC nggak mini-mini banget ya. Dan ini tuh harganya 2 juta rupiah. Kebetulan saya lagi butuh untuk di kantor ya, makanya akhirnya saya pilih ke sini. Dan ini tuh saya ngerakit sendiri ya, dengan spesifikasi Intel Core i3. Oke, kita langsung bahas aja detail dalamnya. Oke, nah sekarang kita langsung bahas dalamnya ya. Oh ya, sebelum bahas dalamnya, ini casingnya itu seperti ini ya. Ini itu merek Dazumba, dan di sini itu di atas ada tombol powernya. Terus di sini ada merek ya, Dazumba. Dan ini tuh sebetulnya kita bisa pasang CD ya, tapi sekarang udah mungkin agak nggak musimnya CD gitu. Jadi pakai flash saja. Nah, terus di samping sini dia ada colokan USB port 2 biji ya. Terus ada colokan voice atau buat ngerekam lah ya, kayak mic gitu. Terus yang satu untuk headset. Nah, lanjut lagi di sini ada tombol restart. Oke. Nah, terus di bagian atas nih, bagian atas dia ada ada untuk pembuangan panas ya, hawa panas. Dan ini hati-hati jangan sampai terbalik kalau misalkan masang ya. Udah, terus yang selanjutnya ini power supply ya. Ini tuh kisi-kisi power supply. Kalau misalkan mau bongkar harus dari sini, yuk kita langsung buka aja ya. Nah, untuk jeroannya sendiri atau dalamannya sendiri ini kurang lebih seperti ini ya. Nih, kita rinci satu-satu ya. Berapa sih harga komponen pastinya? Nih, ini kita nggak buka ya. Tapi kalau untuk di sini prosesornya sendiri, ini saya pakai i3 yang generasi keberapa ya? Generasi pertama mungkin ya kalau nggak salah. Pokoknya kakinya itu LGA 1155 ya. Ini Core i3. Terus ini motherboardnya saya pakai merek Amtron. Amtronnya merek yang nggak terlalu terkenal gitu ya. Terus ini RAM-nya itu 2 GB. Nah, untuk prosesornya sendiri itu di kisaran harga 500 ribuan kalau kita rinci mau beli satu persatu ya. Kan kebetulan ada juga yang udah paket, misalkan paketnya itu udah 2 juta langsung udah speknya ini. Nah, kalau sekarang ini kita rinci, ini itu i3 dengan harganya kisaran 500 ribuan, tapi itu masih tentatif ya. Terus untuk motherboardnya sendiri dia kurang lebih sama 500 ribu, cuman ada lagi harganya yang di bawah itu. Kalian tinggal pinter-pinter milih aja ya. Nah, terus untuk RAM ini saya RAM-nya cuma pakai 2 GB ya. 2 GB ya untuk menekan ongkos biaya, karena selain di sisi lain juga nggak terlalu load pekerjaannya sih, cuman untuk ngetik aja atau ya lebih ke office ya. Kalau untuk multimedia sih saya saranin pakai yang 4 GB. Dan ini RAM-nya itu harganya kisaran 200 ribuan aja kalau yang 2 GB. Tapi sekarang kayaknya minimal di 4 GB ya. 4 GB itu udah nggak jauh beda kok. Kisaran 400, ada 350 sampai 400 lah. Atau mau 8 GB sekalian juga boleh. Ini slotnya juga ada 2 ya. Ada 2. Nah, terus yang selanjutnya itu dia power supply-nya saya pakai yang 350 watt. Dan ini sudah bawaan casing. Nah, untuk casingnya sendiri itu harganya di kisaran 400-an sampai 500. Nah, terus yang selanjutnya apa lagi ya? Nah, untuk hard disknya sendiri saya pakai yang 160 GB ya. Karena sekali lagi ini karena untuk load pekerjaan aja sih. Kalau untuk kayak kita yang sering multimedia atau mau rendering, sebenarnya ini kuat loh. PC ini tuh kuat untuk rendering ya. Cuman karena RAM-nya cuma 2 GB ya agak lemot dikit ya, wajar lah ya. Cuman kalau untuk dipakai browsing atau ya minimal Corel aja atau Adobe Photoshop aja sih udah jalan ya sebenarnya. Cuman kita istilahnya ini aja lah, dilihat speknya yang cocok untuk ini tuh, misalkan seri yang atau tipe berapa ya yang ada Photoshopnya tuh, misalkan CS3, CS2 atau Photoshop yang Creative Cloud mungkin ya, gitu yang CC ya. Oke, nah terus yang selanjutnya untuk VGA-nya. Ini VGA-nya itu masih onboard ya. Jadi saya nggak pasang VGA. Jadi VGA-nya itu masih onboard. Kalau misalkan kalian pengen pasang VGA, itu harganya ada di kisaran ya, mungkin ini saya punya catatan sedikit nih. Sorry ya.
VGA-nya itu 450 ribuan aja. 450 ribuan itu yang untuk DDR3 ya, karena DDR3 itu sekarang udah murah. Sebetulnya kalau untuk VGA ini sampai DDR5 pun masih kuat, cuman kalian harus pastiin ini kan casingnya itu tipis ya, kecil, jadi nggak bisa kita langsung pakai yang gede, karena kan VGA itu zaman sekarang modelnya gede-gede dan fan-nya itu banyak ya, ada yang 2 atau ada yang 3 untuk gaming terutama. Tapi kalau cuman untuk multimedia aja sebenarnya VGA yang DDR3 pun cukup ya. Kalau untuk editing gitu ya, udah modal 2 jutaan juga udah cukup menurut saya ya. Kalau tambah VGA ya kurang lebih 2,4 atau 2,5 kalian udah bisa ya. Dan ini jangan salah, bisa main game ya, tapi di paling settingan medium aja sih. Oke. Nah, paling jeroan segitu. Oh ya, saya lupa jelasin. Kalau untuk motherboardnya sendiri dia ini nih, portnya itu dia punya port VGA yang terutama, terus ada USB 6 biji. USB-nya itu dia 6 biji, di sini 4, di sini 2. Dan yang kerennya lagi dia sudah mendukung HDMI ya. Jadi walaupun ini spek lama ya kasarnya, cuman motherboard itu dia udah mendukung HDMI ya atau HDMI. Nah, terus ini ada colokan LAN juga. Terus yang terakhir dia punya colokan audio tapi cuman 3 ya. Jadi yang biru itu dia untuk audio, misalkan kalau yang sekarang kan udah zamannya 5.1 atau 7.1 ya, yang sampai colokannya itu ada 6 di sini. Ya, ini tapi cuma 3 ya, minimal udah bisa lah. Misalkan di retasking yang biru ini untuk senternya, misalkan speaker yang center, yang ini untuk speaker kiri kanan, bisa lah kayak gitu ya. Nah, terus yang pink ini untuk mic ya. Oke, sekarang kita lanjut aja ke pembahasannya, kita nyalain PC ini. Oke, nah teman-teman semua, jadi sekarang kita udah masuk di Windows-nya ya. Ini saya kebetulan pakai Windows 7. Nah, untuk spesifikasinya sendiri ini lihat, bisa dilihat ya. Nih, saya zoom. Nah, itu dia. Nih, Intel Core i3 ya, RAM-nya itu 2 GB dan yang saya pakai sistem operasinya itu 32 bit. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Kita nggak akan ngobrolin soal game ya. Di sini kita lebih ke performa harian aja sih. Nah, untuk yang pertama kita biasa pakai itu kan ngetik dulu ya. Untuk ngetik ini saya kebetulan pakai Microsoft Office-nya itu yang 2003. Karena sekali lagi ini untuk ini ya, keperluan kantor aja sih. Sebenarnya kalau mau pakai yang 2010, 2013 atau sampai 2019 pun ini kuat ya. Sebetulnya cuman karena kebutuhannya di 2003 ya udahlah, akhirnya pakai yang ini aja. Nah, untuk pengetikan sendiri sih ini nggak ada masalah ya. Udah enak aja ya, selayaknya ini aja sih, lancar aja, nggak ada kendala sama sekali itu. Nah, tuh bisa dilihat ya. Ini enak banget. Ininya nggak ada kendala sama sekali tuh ya. Nah, yang selanjutnya biasanya kan untuk multimedia nih. Kalau misalkan kalian pengen editing ini bisa. Sekarang ini yang pertama saya akan buka itu Corel Draw ya. Nah, untuk Corel Draw-nya ini biasanya saya pakai yang seri X3 ya. Oke, kita new aja, terus kita import aja data yang saya udah pernah bikin ya, kebetulan bikin logo. Bisa nggak? Nah, sekarang not compatible ya, sayang banget. Oke, kita coba bikin aja. Nah, ini untuk bikin data dari sendiri sih ini udah lancar banget ya teman-teman tuh. Udah nggak ada masalah sama sekali sih, ini lancar, nggak ada nge-lag sama sekali. Kalau kemarin di mini PC dengan spek padahal yang RAM-nya itu lebih tinggi ya, tapi gak selancar di sini ya. Mungkin kan di sini juga kebantu oleh prosesornya yang jauh lebih tinggi ya, makanya ini jauh lebih baik sih untuk ya buat ininya ya, buat kayak desainnya gini sih, ini lebih enak banget untuk kita desainin tuh ya. Oke, jadi ini lancar ya Corel Draw X3, padahal ini RAM cuman 2 GB. Nah, yang selanjutnya kita coba buka ini dia. Adobe Photoshop. Mana ya Photoshop?
Ada di sini. Nah, coba Adobe Photoshop ya. Nah, ini dia. Untuk Photoshop sendiri saya pakai yang CS5 ya. Dan ini pun lancar juga. Nah, itu dia. Udah masuk ya. Dan sekarang coba kita new aja dulu. New di sini. Oke. Nah, udah keluar langsung ya patternnya nih. Hop. Coba kita langsung masukin sini. Nah, itu dia, lancar banget ya untuk membaca-baca tuh. Jadi nggak ada kendala sama sekali. Ini untuk editing juga enak-enak aja. Ya, mantap banget pokoknya. Oke, sekarang kita adjust sini. Oke. Nah, setelah itu coba kita ini edit. Di sini filter ya, coba kasih agak-agak sedikit diedit-edit gitulah. Nih, tuh ya. Ya, ini filter-filter biasa aja ya. Ya, untuk contoh aja sih ya teman-teman, karena saya pun nggak terlalu jago pakai Photoshop gitu ya. Jadi cuman editing untuk keperluan foto-foto aja sih. Foto pun ya cuman dikasih ini aja sih, filter-filter gini, nggak bisa yang ngedit terlalu. Ya mungkin kedepannya sih saya bakal belajar lebih lanjut ya untuk supaya lebih pro gitu ya. Oke. Tapi kali ini saya bakal review aja. Kuat ya berarti ya. Ini lancar banget. Kalian lihat sendiri, ini nggak ada nge-lag-nya sama sekali sih. Ya. Oke. Ini nggak usah kita close. Yang selanjutnya itu kita buka nih. Kalau teman-teman yang pengen, Mas, bisa nggak editing video? Bisa dong. Nih, saya pakai Adobe Premiere Pro yang CS4 ya. Oke, ini kita buka dulu. Oke, nah itu dia sedang loading ya. Ya, ini loadingnya agak sedikit memakan waktu, tapi nggak apa-apa ya. Karena berhubung ini RAM-nya pun ya, tadi saya balik lagi ya, cuma 2 GB. Jadi agak sedikit lama untuk di awalnya. Tapi ini nggak masalah sih. Oke, nih kita udah bisa coba sekarang. Nah, ini kita tinggal pilih template-nya ya. Template-nya mau yang widescreen atau mau yang mana, boleh lah, standar atau widescreen lah ya, boleh ya. Oke, nih coba kita formatnya yang ini aja. Oke, sequence-nya udah dibuat. Nah, ini dia, agak sedikit loading tapi sedikit aja. Nah, sekarang saya punya template yang sudah saya bikin ya, ini aja contohnya. Hop, kita masukin ini. Nih, masukin dulu sini. Oke, kenapa nih? Format no super. Kenapa ini? Oke, nah teman-teman, jadi tadi agak sedikit error ya, saya lupa formatnya itu apa gitu. Mungkin ada yang belum keinstall, tapi nah, kita coba aja dipakai ke gambar ya. Ini kan paling kalau video itu sama foto biasanya cuman pakai efek-efek dan transisi aja sih kalau di sini ya. Nah, misalkan kayak ini kita mau bikin, ini kebetulan saya udah masukin gambar-gambarnya ya. Terus kita mau pakai transition di sini, terus di sini dan di sini misalkan. Nah, untuk openingnya sendiri misalkan pakai yang GPU transition ini ya. Hop, kita masukin. Oke, jalan play. Nah, ini dia contohnya seperti ini. Nanti paling kita tinggal misalkan kalau teman-teman mau pakai musik ya, tinggal masukin import musik aja gitu ya di sini. Ini jadi lebih ke apa ya namanya, foto transition gitulah ya. Bukan video sih, tapi kalaupun ke video ini kuat banget ya, bisa. Nah, misalkan kita masukin lagu di sini, nah ini dia udah langsung masuk ya. Ini mau masukin, cuman ini speakernya nggak dipasang juga. Oke, jadi intinya pada dasarnya ini kuat ya. Kalau misalkan udah beres ya, kalian tinggal langsung ekspor aja media. Nah, udah beres di sini, langsung kita oke aja. Nah, kalian paling tinggal nanti cocok-cocokin aja lah. Biasanya pakai yang berapa ya. Tapi kalau untuk editing ini bisa ya. Nah, yang selanjutnya yang terakhir adalah kita browsing ya.
Biasanya kan kita kalau selain apa namanya editing atau multimedia atau kerja gitu ya, kita kan juga butuh browsing biasanya ya. Nah, untuk browsingnya sendiri ini juga cepet banget. Tuh, ya udah langsung masuk ya. Kita langsung buka aja. Nah, oke, ini untuk settingan di 4K ya. Nih, lihat udah jalan segini sekitar 13 detik ya. Nih, udah 15 detik. Coba kita sekarang play aja. Nah, ini untuk 4K-nya. Agak sedikit lambat ya, dan agak buffering juga tuh. Buffering. Jadi ini padahal udah sampai 29 detik, tapi ini masih agak buffering ya, wajar ya, nggak ada VGA-nya. Nah, tapi kalau misalkan di 1080 dia lancar-lancar aja sih. Ya, tuh. Langsung tuh. Nggak ada lambat-lambatnya sama sekali. Jadi ini VGA onboard-nya pun jalan ya. Cuman saya saranin kalau untuk browsing yang seperti ini gitu ya, supaya lebih enak dan lancar aja sih, saya saranin mending tambah lah minimal di 4 GB ya. Minimal di 4 GB ini udah enak banget ya. Tuh, ini udah langsung beres ya. Oke, jadi paling segitu ya untuk review di aplikasinya. Nah, oke teman-teman, jadi paling segitu dulu aja review PC sekitar 2 jutaan dari saya ya. Mudah-mudahan bisa jadi referensi untuk kalian ya, kalau misalkan kalian pengen beli PC dengan budget yang murah ya, sekitar 2 jutaan aja udah dapat Intel Core i3. Sebenarnya banyak sih kalau misalkan kalian pinter-pinter nyari mau yang Core i3, yang i5, atau misalkan mau lebih murah, agak lebih murah sedikit, ke AMD aja boleh. AMD juga lebih banyak yang jauh lebih murah ya daripada Intel ya sebenarnya, karena Intel itu memang cenderung lebih mahal, dan tapi kelebihannya itu lebih banyak ya. Cuman ya beda-beda dikit lah ya. Nah, paling segitu aja. Jadi kalau untuk speknya sendiri sih ya udah cukup untuk semua, apalagi model PC gini ya. Kalian kalau misalkan kurang-kurang dikit bisa di-upgrade ya. Enaknya PC itu gitu loh, bisa dikurang, oh ini masih kerasa kurang, kerasa lambat, bisa di-upgrade gitu ya. Ya sebenarnya laptop pun bisa, cuman nggak segampang PC aja sih ya. Dan terus daya tahannya sebetulnya lebih kuat PC kalau menurut saya pribadi ya. Oke teman-teman, jadi paling segitu dulu aja video dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian. Terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.